Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kami dari kelompok 3 yang beranggota 1 Yovita Kurnia, 2 Didi Prasetyo, 3 Agung Lingga, 4 Imtiaz Ayu, 5 Raihana Ulfa. Baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan tentang kemiringan, keruncingan, distribusi data, dan angka indeks. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kemiringan distribusi data. Kemiringan merupakan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata min atau median dan modus yang masing-masing tidak sama besarnya. Ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Apabila diketahui besar nilai ukuran ini, maka dapat diketahui pula bagaimana model distribusinya. Apakah distribusi itu simetrik, positif, atau negatif. Kemiringan distribusi data ada 3 jenis, yaitu simetris, menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus berhimpit, dalam kurung berkisar di satu titik. 2. Miring ke kanan, mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Ketiga, miring ke kiri, mempunyai nilai modus yang paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Berikut grafik distribusi kemiringan data. Rumus untuk menghitung derajat kemiringan distribusi data. Yang pertama ada rumus Pearson. A sama dengan 3 dalam kurung X min mod per S, atau A sama dengan 1 dalam kurung X min mod per S. Yang B, rumus Momen. Ini dibagi menjadi 2, yaitu data tidak berkelompok dan data berkelompok. Keterangan A3 sama dengan derajat kemiringan. XI sama dengan nilai data ke I. X sama dengan nilai rata-rata hitung. FI sama dengan frekuensi kelas ke I. MI sama dengan nilai titik tengah kelas ke I. S sama dengan simpangan baku. N banyaknya data. Jika A3 sama dengan 0, distribusi data simetris. A3 kurang dari 0, distribusi data miring ke kiri. A3 lebih dari 0, distribusi data miring ke kanan. Berikut contoh soal. Tentukanlah derajat kemiringan menggunakan rumus Pearson dari data berikut. 4, 3, 2, 5, 2, 8, 10,6. Yang pertama kita mengurutkan data. Lalu kita memperoleh hasil 5. Median sama dengan setengah dalam kurung 4 plus 5 sama dengan 4,5. Modus sama dengan 2. Standar deviasi diperoleh dari variansinya yaitu 8,29. Standar deviasinya sama dengan S akar dari S kuadrat akan menghasilkan akar 8,29 sama dengan 2,88. Derajat kemiringan Pearsonnya akan menghasilkan 0,52 karena A lebih dari 0 bertanda positif, maka distribusi data miring ke kanan. Berikut screen Excel perhitungan Excel. C.
Rumus Pauli. Rumus ini menggunakan nilai kuartil, yaitu A3 sama dengan Q3 plus Q1 min Q2 per Q3 min Q1. Q1 sama dengan kuartil pertama, Q2 sama dengan kuartil kedua, Q3 sama dengan kuartil ketiga. Jadi, jika Q3 min 2 sama dengan Q2 min Q1, sehingga Q3 plus Q1 min 2 Q2 sama dengan 0 yang mengakibatkan A3 sama dengan 0. Sebaliknya, jika distribusi miring, maka ada dua kemungkinan, yaitu Q1 sama dengan Q2 atau Q2 sama dengan Q3. Dalam hal ini, Q1 sama dengan Q2, maka A3 sama dengan 1. Dan untuk Q2 sama dengan Q3, maka A3 dalam kurung min 1. Berikut contoh soalnya. Tentukan kemiringan dari data 1,5, 7, 9, 12, 15, 29, 87 menggunakan rumus Pauli. Cara mengerjakannya sebagai berikut. Q1 menghasilkan 2,25. Q2 akan menghasilkan 4,5. Q1 sama dengan X2 plus 0,25 dalam kurung X3 min X2 akan menghasilkan 5 plus 0,25 dikali 2 sama dengan 5,5. Q2 sama dengan X4 plus 0,5 dalam kurung dikalikan X5 min X4 akan menghasilkan 9 ditambah 0,5 kali 3 dan 10,5. Maka diperoleh A sama dengan Q3 plus Q1 min Q2 dibagi Q3 min Q1 akan menghasilkan nilai 20,5 dibagi 20, maka 1,25. 1,25 karena A lebih besar dari 0 bertanda positif, maka distribusi data kemiringan ke kanan. Berikut penjelasan nomor 2, keruncingan data. Keruncingan adalah tingkat kepuncakan dari suatu distribusi yang biasanya diambil relatif terhadap distribusi normal. Sebuah distribusi yang mempunyai puncak relatif tinggi dinamakan leptokurtik. Sebuah distribusi mempunyai puncak mendatar dinamakan platikurtik. Distribusi normal yang puncaknya tidak terlalu tinggi atau tidak mendatar dinamakan mesokurtik. Ada 3 jenis derajat keruncingan, yaitu 1. Leptokurtis adalah jika puncak relatif tinggi. 2. Mesokurtis adalah jika puncak normal. 3. Platikurtis adalah jika puncak terlalu rendah atau datar. Grafik derajat keruncingan distribusi data. Derajat keruncingan distribusi data A4 dapat dihitung berdasarkan rumus berikut. Data tidak berkelompok ataupun data berkelompok. Contoh soal keruncingan. Tentukan keruncingan dari data 2, 3, 6, 8, 11. Maka diperoleh X sama dengan 2 plus 3 plus 6 plus 8 plus 11 dibagi 5 akan menghasilkan 6. Standar deviasi diperoleh dari variansinya, yaitu kita menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma X min X kuadrat
dibagi N-1 akan memperoleh hasil 54 dibagi 4 sama dengan 13,5. Standar deviasinya 1,08 karena nilai A-nya kurang dari 3, maka distribusinya Platy-Kurtic. Angka indeks. Angka indeks merupakan peralatan statistik yang sangat populer guna mengukur perubahan atau melakukan perbandingan antara variabel-variabel ekonomi dan sosial. Perubahan atau perbandingan antara variabel dari waktu ke waktu dan yang dinyatakan dengan angka indeks umumnya lebih mudah dimengerti. Angka indeks atau indeks adalah angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu yang berbeda dan dinyatakan dalam suatu persen. Menurut Sun, tujuan pembuatan angka indeks adalah untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan, seperti angka indeks harga untuk mengukur perubahan harga, indeks biaya hidup untuk mengukur tingkat inflasi, dan sebagainya. Dalam membuat angka indeks diperlukan dua macam, yaitu jenis-jenis angka indeks. Jenis-jenis angka indeks berdasarkan penggunanya dibagi menjadi 3. Yang pertama, indeks harga, indeks kuantitas, indeks nilai. Jenis-jenis angka indeks berdasarkan cara penentunya dibagi menjadi 3. Indeks tidak tertimbang, indeks tertimbang, indeks rantai. Penggolongan angka indeks harga. Pertama, angka indeks harga tidak tertimbang dibagi menjadi 3, yaitu indeks harga relatif sederhana, indeks harga agregatif tidak tertimbang, indeks harga rata-rata relatif tidak tertimbang. Yang kedua, penggolongannya angka indeks harga tertimbang. Harga indeks tertimbang ada mode last payers, mode Pasteur, mode Drawbridge, mode Whisper, mode Marshall-Edgeworth, mode Walsh. Contoh soal, dari data di atas dihitung angka indeks sederhana relatif dan relatif kuantitas dari barang C, serta angka indeks sederhana, harga agregatif, dan kuantitas agregatif. Pertama, kita membuat tabel. Kita menulis macam barangnya, pajak, harga, kuantitas. Angka indeks sederhana relatif harga barang C, maka diperoleh 137,5%. Jadi pada tanggal 2019 mengalami peningkatan sebesar 37,5%. B. Angka indeks sederhana relatif kuantitas barang C menghasilkan 125%. Jadi pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 25%. Angka indeks sederhana harga agregatif akan menghasilkan 1/5 dikali 125% akan menghasilkan 25%. Angka indeks sederhana kuantitas agregatif akan menghasilkan 1/5 kali 140% akan menghasilkan
28%. Perhitungan secara Excel. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran statistika deskriptif sangat penting bagi kehidupan, khususnya pengusaha atau perkantoran, untuk memudahkan mendistribusikan data. Dan statistika deskriptif adalah teori yang dapat memudahkan cara kerja pendistribusian data yang telah berlaku maupun sampai data saat ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.